Puncak arus penumpang pada momen Natal dan Tahun Baru 2026 di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin diprediksi terjadi pada 21 Desember 2025. Diperkirakan sebanyak 38.000 penumpang akan memadati bandara saat puncak arus Nataru. Rute terfavorit hingga saat ini masih diduduki Jakarta dan Surabaya. General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Minggus Gandegwai mengatakan bahwa lonjakan penumpang tersebut meningkat sekitar 4% dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihaknya telah mendirikan posko terpadu angkutan udara Nataru yang beroperasi sejak 15 Desember hingga 4 Januari atau 21 hari. Menurutnya, Bandar Udara Sultan Hasanuddin memiliki peran strategis sebagai bandara transit utama yang menghubungkan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Utamanya saat perayaan Natal yang banyak dimanfaatkan masyarakat di kawasan timur Indonesia. Hingga kini, sudah ada permintaan ekstra flight dari Garuda Indonesia rute Makassar-Jakarta, serta satu penerbangan Sriwijaya Air rute Makassar-Timika. Bandara sendiri menghadapi momen Nataru ini, Pak? Jadi dalam rangka persiapan momen Nataru di tahun 2025-2026 ini, Bandara Sultan Hasanuddin sudah mendirikan posko dan kami sudah mulai melaksanakan posko mulai tanggal 15 sampai nantinya tanggal 4 Januari selama 21 hari. Tentunya ini menjadi satu bagian yang memang benar-benar Angkasa Pura Indonesia komitmen di dalam satu pelayanan kepada penumpang di momen-momen yang memang krusial bagi masyarakat di Indonesia. Apalagi momen Nataru adalah momen Natal yang rata-rata Nasrani adalah di Indonesia Timur. Bandara ini menjadi bandara transit yang tentunya menghubungkan Indonesia Timur dan Barat yang melaksanakan seperti Natal, rata-rata pulang ke rumahnya paling banyak di Papua. Jadi mulai kemarin kami extra flight khusus untuk Garuda 2 flight tujuan Makassar Jakarta dan Sriwijaya 1 flight tujuan Timika. Prediksi kami arus penumpang atau untuk prediksi kami hari puncaknya itu pada tanggal 21 Desember. 21 Desember itu 38.000 dari biasanya sekitar 27 sampai dengan 30.000 per hari. Ini di tanggal 21 kami prediksi sebanyak 38% atau meningkat 4% dibanding tahun lalu. Kemudian nanti arus kedatangan kami prediksi tanggal 4. Itu kami juga antisipasi di tanggal 4 itu sebanyak 30.000 harus kedatangan kembali pulang ke Makassar. Tentunya di dalam melihat angka-angka seperti begini, kami menyiapkan seluruh SDM yang personil yang ada di bandara. Kami siapkan juga bekerja sama dengan stakeholder bandara, mulai dari TNI Polri, kantor kesehatan, SAR, semua kami siapkan seperti ini karena informasi berkembang dari BMKG adalah kondisi cuaca. Kondisi cuaca tentunya ini menjadi hal-hal yang sama-sama mari kita tingkatkan ini menjadi sesuatu, memberikan layanan yang terbaik, memberikan citra yang terbaik dalam layanan di Bandara Sultan Hasanuddin. Mungkin seperti itu. Pak, ada penurunan harga tiket tidak, Pak? Kalau penurunan harga tiket itu sampai saat ini kami belum pantau secara umum, tetapi itu sudah ada kebijakan dari pemerintah adalah
penurunan harga tiket mulai pembelian tiket tanggal 22 untuk keberangkatan di bulan Desember 22 Oktober ya. Oktober ya. 22 Oktober untuk berangkat di Desember. Itu ada penurunan karena kami juga membebaskan 50% untuk biaya layanan bandara bagi airline. Pak, hingga saat ini total penumpang Pak hingga saat ini Pak dari apa sudah terjadi peningkatan Pak? Kalau mulai peningkatan, kita sudah mulai rasakan peningkatan karena ini mulai bersamaan dengan musim, ternyata fenomenanya berbeda. Jadi selain Nataru ada libur yang dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan untuk umroh. Nah, tentunya ini menjadi memang yang cukup meningkat dan cukup mulai signifikan kelihatan mulai peningkatan. Jadi sudah mulai bergerak naik. Karena tanggal 17 mulai ada beberapa sekolah sudah mulai terima rapot dan mereka sudah melakukan. Rute paling ramai Pak? Rute paling ramai topnya adalah paling Jakarta, tetap Jakarta. Jakarta, Surabaya, Kendari. Pak, mungkin seperti apa sih antisipasinya melihat saat ini kan cuaca sudah memasuki puncak musim hujan. Ya. Seperti apa mungkin? Jadi terkait dengan kita lihat cuaca mulai berubah dari musim hujan, kemudian dengan angin yang cukup kencang, kami siapkan personel yang double. Jadi kami mulai dari airside, kami lakukan pengawasan kebersihan di runway, kemudian fasilitas navigasi kami pastikan berjalan dengan baik. Kemudian kami menyiapkan personil di sini dan update di data BMKG kami pasang di posko sehingga kita bisa melihat dari itu kondisi cuaca ini apa yang harus kita lakukan. Bandara ini sekarang dulu kecil, sekarang kapasitasnya menjadi 15 juta, dulu kapasitasnya 7 juta dengan luas 55.000. Sekarang luasnya 166.000. Prediksi kami sampai akhir tahun ini kami sekitar 9.500.000 melayani 9.500.000 penumpang selama 1 tahun. Kapasitas terminal ini 15 juta, jadi masih terlihat tidak terlalu berhempetan, tidak terlalu sempurna. Pak, total personil yang disiagakan berapa Pak? Siaga untuk dalam tim posko itu 97. Tetapi di luar itu yang tetap berjalan seperti normal adalah semua petugas yang operasional tetap melaksanakan kegiatan full. Bahkan ada yang kami backup sampai dengan 2-3 jam untuk melaksanakan yang lebih daripada jam kerjanya. Kami juga imigrasi itu sudah menyiapkan autogate. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.